Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang distro Linux Debian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najunda Jihadul Haq, Prodi Informatika tahun 19, NIM 190102012. Dan teman saya Fazadinan Muhammad, NIM-nya 1901021019. Next. ya. Next, pertama-tama yang akan dijelaskan itu pertama adalah apa itu distro Linux. Nah, distro Linux adalah sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dengan penambahan komponen lain berupa modul, aplikasi, service, ataupun package lain agar tercipta sistem operasi dengan tujuan yang spesifik yang telah ditentukan oleh pihak pengembang. Nah, pihak pengembang Linux selalu mengeluarkan dan juga mendistribusikan Linux versi mereka ke publik. Hasil pengembangan ini adalah yang disebut dengan distronya. Nah, next. Selanjutnya, apa itu Debian? Debian adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU, yaitu General Public License, dan lisensi perangkat lunak bebas lainnya. Debian GNU atau Linux membuat perkakas sistem operasi GNU, dan kernel Linux merupakan distribusi Linux yang populer dan berpengaruh. Debian didistribusikan dengan akses repositori dengan ribuan paket perangkat lunak yang siap untuk instalasi dan digunakan. Nah, lalu setelah itu ada sejarah dari Debian sendiri adalah, Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue dari Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993. Nah, nama Debian berasal dari kombinasi nama Ian dengan mantan kekasihnya atau yang bernama Deborah Lynn. Deb dan Ian, pada awalnya ia memulai dengan memodifikasi distribusi SLS atau Soft Landing Linux System. Namun, ia tidak puas dengan SLS yang telah dimodifikasi olehnya. Nah, sehingga ia berpendapat bahwa lebih baik membangun sistem distribusi Linux dari nol. Nah, dalam hal ini, Patrick Volkerding juga berusaha memodifikasi SLS. Ia berhasil dan distribusinya dikenal sebagai Slackware. Nah, proyek Debian tumbuh lambat pada awalnya dan merilis versi 0.9x pada tahun 1994 dan juga 1995. Nah, pengalihan arsitektur ke selain i386 dimulai pada tahun 1995. Nah, versi 1.x dimulai tahun 1996. Pada tahun 96 ini, Bruce Perens menggantikan Ian Murdoch sebagai pimpinan proyeknya. Dalam tahun yang sama, pengembang Debian Ian Schuessler berinisiatif untuk membentuk Debian Social Contract dan juga Debian Free Software Guidelines. Memberikan standar dasar komitmen untuk pengembangan distribusi Debian, dia juga membentuk organisasi software in public interest untuk menaungi Debian secara legal dan juga hukum. Nah, di akhir tahun 2000, proyek Debian melakukan perubahan dalam arsip dan manajemen rilis. Serta pada tahun yang sama, para pengembang memulai konferensi dan workshop tahunan DebConf di April tanggal 8 2007. Debian GNU atau Linux 0.04 dirilis dengan nama kode ETS. Rilis versi terbaru di Debian 2009 diberi nama kode Lenny. Deb adalah perpanjangan dari paket perangkat lunak Debian format dan nama yang paling sering digunakan untuk paket-paket binari seperti itu. Paket Debian adalah standar Unix pada arsip yang mencangkup 2 gzip dan bzip atau ismate arsip. Salah satu yang memegang kendali informasi dan lain yang berisi data. Program kanonik untuk menangani paket-paket tersebut adalah DPKG. Paling sering melalui Aptitude. Beberapa paket Debian inti tersedia sebagai microdeb
dan biasanya hanya digunakan untuk bootstrap instalasi Linux Debian. Meskipun file tersebut menggunakan ekstensi nama file udep, mereka mematuhi spesifikasi struktur yang sama seperti biasa deb. Namun, tidak seperti rekan-rekan mereka deb, hanya berisi paket-paket udep fungsional penting file. Secara khusus, file dokumentasi biasanya dihilangkan. Udep paket tidak dapat diinstal pada sistem Debian standar. Paket Debian juga digunakan dalam distribusi berbasis pada Debian, seperti Ubuntu dan lain-lain. Saat ini telah terdapat puluhan distribusi Linux yang berbasis kepada Debian. Salah satu yang paling menonjol dan menjadi fenomenal adalah Ubuntu. Next. Unmute dulu, Jun. Nah, lalu fitur-fitur dari Debian sendiri, pertama, Debian dikenal karena pilihan yang berlimpah. Jadi stabil saat ini meliputi lebih dari 25.000 paket perangkat lunak untuk 12 arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer ini berkisar dari Intel AMD 32-bit, 64-bit, arsitektur umum ditemukan di komputer pribadi. Untuk arsitektur ARM, umum ditemukan di embedded system dan juga Z-series, server IBM mainframe. Nah, fitur menonjol Debian adalah sistem manajemen paket APT, repositori dengan sejumlah besar paket, kebijakan ketat mengenai paket, dan kualitas tinggi rilis. Praktik-praktik ini memudahkan upgrade antara rilis serta otomatis instalasi dan penghapusan paketnya. Instalasi standar Debian menggunakan lingkungan desktop GNOME. Ini termasuk program populer seperti OpenOffice.org, Iceweasel, Surat Evolution, program penulisan CD atau DVD, pemutar musik dan video, penampilan gambar dan editor, dan yang lain-lain. Yang pencangkup 5 DVD atau lebih dari 30 CD berisi semua paket yang tersedia saat ini dan tidak diperlukan untuk instalasi standar. Metode instalasi adalah melalui CD instalasi bersih yang jauh lebih kecil dari CD atau DVD instalasi normal. Ini hanya berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk memulai penginstal dan mengunduh paket yang dipilih selama instalasi melalui APT. Gambar CD atau DVD ini dapat diperoleh secara bebas dengan mengunduh web, BitTorrent, Ziggo, atau membelinya dari pengecar online. Next. Nah, lalu di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari Linux Debian. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan pertama Debian adalah free software atau perangkat lunak bebas, yaitu yang penggunanya bebas untuk mempergunakan, mempelajari, mengubah, dan menggandakan baik secara gratis maupun berbayar. Lalu Debian distributor memuat sangat banyak software, setidaknya lebih dari 50.000 buah pada rilis terbaru saat ini. Nah, instalasi sistem operasi Debian hanya 20 menit atau kurang, sudah termasuk firmware dan driver. Nah, pengguna Debian tidak perlu antivirus, tidak terkena virus. Debian adalah induk atau disebut juga upstream ratusan distro lain, contohnya Ubuntu, sehingga perubahannya di Debian berdampak pada ratusan distro turunannya. Lalu Debian juga induk atau upstream bagi distro-distro lain di luar keturunan Debian, misalnya Arch atau Slackware yang mengambil source code tertentu dari Debian. Lalu pengguna Debian juga boleh menggandakan, meminjamkan, membagi-bagikan, menyewakan, memperjualbelikan salinan Debian kepada orang lain. Ini ciri yang membedakan Debian dari Windows. Ada pula kekurangan dari Linux Debian ini, yaitu siklus pengembangan distro sangat konservatif alias lambat. Lalu, para pengembang tidak mengenal istilah deadline, sehingga jangka waktu antar rilis dapat bertahun-tahun. Lalu, versi software yang dipakai Debian biasanya lebih tua dari yang sudah dirilis saat ini. Lalu, sangat sulit memasukkan software versi terbaru
ke dalam distronya sebelum benar-benar teruji dari sisi keamanannya ataupun kestabilannya. Lalu ada juga sulit dikonfigurasi pada saat install pertama kali. Lalu perlu repositori besar 40 hingga 60 GB. Lalu ini adalah sebuah gambaran tampilan dari Debian 9 yang beroperasi pada komputer PC dengan tampilan dari Genome. Nah ini. Lalu di sini ada tampilan menu yang sedang terbuka pada Debian. Nanti ketika kita setelah menginstal Linux Debian pada perangkat kita, maka akan tampil seperti ini. Berbeda dengan Windows. Lebih simpel. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.